Wargi Bandung, selamat datang di Bandung International Podcast. Teh Adel akan menemani Wargi Bandung dalam Bandung International Podcast episode ke-51. Seperti biasa, Bandung International Podcast tentunya akan bersama dengan komunitas-komunitas yang keren banget di Bandung. Dan saat ini, Teh Adel sudah bersama dengan Kak Mahesa dari komunitas Celah-Celah Langit. Sekarang kita langsung sapa aja yuk. Halo Kak Mahesa. Halo Kak Adel. Halo Kak Mahesa. Gimana Kak? Apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat. Kak Adel apa kabar? Alhamdulillah sehat juga Kak. Nah, Ya, tentunya wargi Bandung tahu dong istilah tak kenal maka tak sayang atau tak kenal maka tak aruf. Sekarang makanya wargi Bandung perlu kenalan nih sama Kak Mahesa. Boleh diperkenalkan dirinya terlebih dahulu Kak? halo wargi Bandung, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Mahesa dari komunitas Celah-Celah Langit. Iya. Ya. Kak Mahesa ini ya terlihat berkarisma banget gitu Kak. Wih, karisma gimana nih? Sangat merepresentasikan celah-celah langit. Adel kan sempat stalking nih, tapi wargi Bandung ternyata belum tahu tuh tentang komunitas celah-celah langit. Dan wargi Bandung pastinya pengen tahu banget, apa sih Kak komunitas celah-celah langit itu sendiri? Jadi komunitas Celah-Celah Langit adalah komunitas pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan seni dan kesenian. Jadi masyarakat di sini diberikan bekal ilmu dalam konteksnya, teks dan mengkonteksnya itu lebih pada soal kesenian. Mereka latihan, observasi, pengembangan bakat, dan melanjutkannya bakat-bakat mereka sendiri, baik di dalam komunitas maupun di luar komunitas. Gitu kurang lebih Kak Adel. Oh, seperti itu. Ya, jadi tadi ada pemberdayaan masyarakat dari komunitas celah-celah langit itu sendiri. Kak, sebelum ke situ boleh tahu nggak sih Kak, apa sih yang melatar belakangi terbentuknya komunitas celah-celah langit ini? Jadi dulu pada tahun 1980 biasa masyarakat di Ledeng itu melakukan kesenian-kesenian di Terminal Ledeng. Dulu yang jadi terminal sekarang ya. Nah, Terminal Ledeng itu adalah sebuah ruang bagi masyarakat Ledeng untuk mengekspresikan keseniannya. Terlebih pada 1980 Terminal Ledeng itu pada tahun 1960-an, 70-an, Terminal Ledeng itu bukan hanya sebagai tempat transit saja, tapi sebagai tempat ekspresi bagi masyarakat Ledeng. Namun dengan kebijakan-kebijakan yang ada, akhirnya Terminal Ledeng dibuatlah jadi terminal dan masyarakat Ledeng jadi mundur ke belakang. Maksudnya mundur ke belakang itu untuk pindah ke belakang ya, bukan di terminal lagi gitu. Akhirnya para seniman senior dulu di wilayah Bandung, termasuk ada Pak Iman Soleh, ada Patisna Sanjaya, Kanggo Diswarna, dan seniman-seniman senior lainnya membuatlah ruang ekspresi di Ledeng ini. Namanya dulu adalah Serikat Kesenian Bandung, karena memang di mayoritasnya adalah anak-anak UPI, ISBI, dulu STSI, ASTI, anak ITB, dan masyarakat Ledeng. Mayoritasnya adalah wargi Bandung semua. Nah, setelah itu pada tahun 1980 sampai 1985 kegiatannya memang cenderung lebih ke arah seni rupa, teater, dan seni tari. Karena memang mayoritas di Ledeng adalah para seniman teater, perupa, dan tari. Juga musik juga ada, namun lebih lebih unggul di bidang bringbrung atau seni tradisi. Gitu. Nah, pada tahun 1994 sempat terhenti dulu aktivitasnya karena memang dulu
zaman-zaman dulu itu agak asik ya, lagi zaman-zaman asik sebelum reformasi. Nah, setelah reformasi 1998 pada tanggal 22 Mei dibuatlah komunitas Celah-Celah Langit. Dulu namanya Center Culture of Ledeng. Jadi pusat kebudayaan Ledeng, pusat kebudayaan masyarakat Ledeng gitu di sini tuh. Namun seiring dengan waktu, dengan datangnya para seniman yang lain juga mengatakan bahwa kayaknya cocok nih kalau dinamain bukan Center Culture of Ledeng tapi Celah-Celah Langit karena tempat kami itu tidak ada atapnya, atapnya langsung aja langit dan didominasi oleh tumbuhan-tumbuhan gitu. Tuh. Ya, jadi awalnya itu memang diinisiasi oleh masyarakat-masyarakat di Terminal Ledeng gitu ya, Kak? Ya, di daerah Nagrak dulu tuh. Ledeng tuh bukan Oh, Ledeng tapi Nagrak, Kampung Nagrak, kampung Cidadat Nagrak. gitu. Itu awal mula kegiatan itu seperti apa sih, Kak? Sampai akhirnya ada tadi Serikat Kesenian Bandung. Jadi awalnya adalah para seniman lebih menjaga kebudayaan di Ledeng agar tidak hilang dengan adanya Terminal Ledeng atau dengan adanya eh, kebudayaan-kebudayaan baru yang datang di Ledeng, yang ada di Ledeng. Tujuannya itu untuk menjaga kelestarian kebudayaan di Ledeng utamanya sih di situ. Tapi seiring dengan waktu, namanya kebudayaan itu kan pasti terus berkembang ya, terus berkembang. Ada si A, ada si B, ada si C, terus kita inovasi lagi, modifikasi lagi. Akhirnya percampuran kebudayaan itu menjadi sebuah karya seni yang sangat menarik. Gitu. Ya. Oh ya, Kak, kalau boleh tahu juga nih, apa sih Hmm. perbedaan yang terasa ataupun terlihat ketika seniman-seniman yang dulu dengan seniman yang sekarang, ketika masih berbentuk Serikat Kesenian Bandung dan sekarang Celah-Celah Langit. Mungkin dulu karena ada gitu tujuannya jelas ya kita demo apa terus lebih ke arah ekspresif seni-seni perlawanan seni-seni segala macam. Nah untuk lebih ke menyuarakan suara-suara masyarakat suara-suara rakyat gitu loh dulu tuh ke arah situ suara Serikat Seniman Kesenian Bandung. Namun setelah reformasi justru kita lebih ke arah empowerment gitu loh, lebih ke arah pemberdayaan. Bagaimana kesenian ini tidak hanya berfungsi untuk seni gitu loh. Dulu kan jelas ya, kita tuh ada tujuan gitu loh, seni sebagai media perlawanan atau seni sebagai media penyampaian aspirasi gitu. Tapi saat ini seni lebih ke arah regulasi gitu loh, baik pemberdayaan atau pengembangan atau soal bagaimana seni bisa dipandang oleh masyarakat jadi lebih menarik gitu atau bagaimana seni itu bisa bernilai di tengah masyarakat gitu. Ya, jadi kalau zaman dulu itu Celah-Celah Langit ini lebih menyuarakan aspirasi masyarakat gitu ya, Iya untuk betul. ya seperti itu. Kalau sekarang seni itu di-create lebih menarik lagi supaya lebih terasa seninya itu ya, Kak. Iya, lebih Ya. terasa fungsi seni kayak gitu. Oke, ya Kak, kalau boleh tahu Kak, kegiatan ataupun program apa sih yang dilakukan sama Celah-Celah Langit itu sendiri? Mungkin ada kegiatan rutinnya kah, atau seperti apa? Ini selama pandemi atau setelah pandemi? Atau sebelum pandemi? Boleh diceritakan mulai dari sebelum pandemi dulu. Mungkin sebelum pandemi itu lebih kepada kegiatan fisik ya, kita ketemu satu orang dengan orang lain, kita ketemu kelompok, misalkan ada di CCL itu ada 5 divisi, ada divisi teater, seni rupa, seni sastra, seni lukis, dan seni musik gitu. Nah, divisi-divisi ini membawahi berbagai macam program misalkan. Ketika individu datang ke CCL, mereka akan ditanya, "Apa yang kamu inginkan di sini?" "Saya ingin belajar Kang soal teater." "Oh silakan." Kalau misalnya soal teater kita latihan di hari Sabtu kan, atau hari Rabu dan Sabtu. Atau, "Saya pengen latihan musik Kang." "Boleh, musiknya latihan di setiap hari Selasa dan Kamis," misalnya, dan hari-hari selanjutnya lainnya. Namun ketika pandemi,
kita didorong untuk jauh lebih kreatif sebetulnya. Saya sendiri merasakan bahwa kami di CCL ketika pandemi, bagaimana jikalau harus terus bergerak gitu. Yang biasanya kita bertemu, salam, sapa, dan segala macam, saling bertatap muka, kita latihan langsung gitu. Namun ketika pandemi ini kita harus diam di rumah. Gitu. Nah, akhirnya kita membuat yang dinamakan dengan rumah tumbuh. Gitu. Bagaimana seniman-seniman dari CCL ini didorong untuk menumbuhkan kreativitas di rumahnya masing-masing. Nah, rumah tumbuh ini mendorong seniman-seniman jauh lebih kreatif yang biasanya kita manggung gimana gitu ya. Nah, sekarang gimana kalau virtual gitu. Kita buat secara virtual. Kita beralih panggung yang biasanya panggung itu fisik, sekarang non fisik. Yang biasanya panggung itu langsung, itu ada bentuknya gitu. Bertatapan langsung. Namun saat ini bagaimana panggungnya itu adalah YouTube gitu. Panggungnya itu adalah Facebook, panggungnya itu adalah Zoom, atau panggung itu adalah Google Meet dan segala macam. Namun produknya tetap sama. Ada video klip, ada musik, pertunjukan musik, ada juga pertunjukan teater, tapi lebih dikemas seminim mungkin maka dari itu kami menyebutnya dengan monolog. Monolog itu pemainnya satu orang, tapi dia menggambarkan berbagai macam peristiwa dalam konteks monolog itu. Gitu. Nah, biasanya teater itu adalah kolektif, karena kita CCL itu adalah basisnya teater, namun saat ini kita mendorong bagaimana sebuah karya kolektif menjadi sendiri, namun bisa menggambarkan berbagai macam hal. Gitu. Nah, yang disebut dengan monolog itu, alhamdulillah kami juga kemarin juara Peksiminas, Pekan Seni Mahasiswa Nasional, juara 1 Peksiminas. Dengan proses digital gitu ya. Biasanya kita fisik, sekarang kita proses menjadi digital, tapi semenarik mungkin gitu. Sebaik mungkin, sekeren mungkin gitu, dengan proses tersebut. Gitu, kurang lebih. Kayaknya seru banget ya Kak, kalau di hal-hal atau kegiatan tersebut dilakukan secara offline. Karena yang Adel tahu nih, teater itu kan ada proses olah emosi ya Kak ya. Ya. Lebih enak kalau ketemu secara langsung gitu. Nah, Betul. kalau boleh tahu nih Kak, teknis kegiatan ataupun programnya yang dilakukan secara online itu seperti apa agar si seninya itu dikemasnya juga sama-sama menariknya dengan kalau offline gitu Kak. Nah, kalau online itu kami tentu menggunakan protokol kesehatan ya. Alhamdulillah juga kami kemarin diakomodir oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk vaksin. Seluruh anggota CCL harus vaksin, prioritas. Nah, akhirnya kami setelah divaksin, ada pengecekan juga rutin. Setelah pengecekan rutin, kita pilih tim-tim inti. Ada kameramen, musiknya, juga ada aktornya, ada artistiknya, dan segala macam. Jadi tim inti saja gitu di situ. Yang biasanya kita 40 orang gitu. 40 orang, 50 orang. Sekarang kita hanya 10 orang. Nah, dari 10 orang ini, setelah di swab, setelah kita divaksin, setelah vitamin rutin dan segala macam, kita latih. Aktornya hanya satu. Tapi kita kemas sebaik mungkin gitu aktor tersebut, sehingga ketika menampilkan sebuah karya online masih terasa, walaupun memang pada dasarnya beda ya ngobrol online sama offline mah asal nggak ada feel-nya gitu ya. Memang sama begitu, tapi contoh kita belajar pada produk-produk kenapa ya film-film luar negeri itu mengasihkan gitu. Padahal itu tidak offline gitu. Itu online gitu. Mereka nonton film ya dengan di TV gitu, tapi bagaimana caranya sebuah pertunjukan bisa mengantarkan imajinasi pada penontonnya.
Nah, kita telusuri lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi, akhirnya jadilah pertunjukan-pertunjukan monolog online. Makanya kemarin juga kita bersyukur banget gitu, kenapa ya, bersyukur banget kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu, ketika kita dilombakan, oh ternyata memang iya kerasa gitu loh, oh feel-nya kerasa, oh jadi keeng ya gitu, jadi merinding gitu. Oh ini berarti nyampe gitu. Sempet juga gitu. Iya. Kak, butuh berapa lama sih Kak akhirnya CCL ataupun aktor yang tadi Mono tadi untuk bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi online seperti ini? Alhamdulillah kita untuk proses latihan, adaptasi, mempelajari hal-hal baru kurang lebih 2 minggu paling, 2 minggu. Paling lama 1 bulan untuk belajar itu. Karena memang kita kan punya divisinya masing-masing ya. Ya, si A jadi multimedia, si B jadi artistik, si C jadi musik, si D jadi sutradara, si E jadi apa dan segala macam seterusnya. Nah, dengan divisi-divisi tersebut kita tekankan dan dorong mereka untuk terus semangat dalam belajar. Tidak ada tidak ada yang sia-sia dari ilmu. Betul Kak. Maka dari itu, ayo belajar, ayo belajar, ayo belajar, ayo terus pelajari nih, mengapa dengan cara begini bisa. Coba dengan cara begini bisa. Kenapa ya dengan cara begitu tidak bisa? Ayo kita observasi lagi. Yuk cari terus berbagai macam kemungkinan. Ya akhirnya menjadi sebuah karya gitu. Tadi kan juga ini ya ada sempat menyinggung tentang pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Kalau boleh tahu Kak, Iya. sekarang CCL itu anggotanya apakah di mayoritas dari anggota CCL itu sendiri tuh siapa sih Kak? Terus apakah seniman-seniman yang berada di lingkungan tersebut masih tetap berkontribusi di CCL ini atau seperti apa Kak? Nah, alhamdulillah sekarang walaupun masih pandemi level 2 ya Bandung ya, kalau nggak salah level 2 ya. Untuk anggota bertambah terus justru. Untuk kegiatannya misalkan untuk kegiatan offline, untuk latihan teater di setiap hari Sabtu. Sekarang udah mulai offline lagi. Tapi yang diutamakan yang sudah vaksin. Yang jaga protokol kesehatannya gitu. Nah, proses latihannya juga lebih ke monolog yang biasanya kita kolektif gitu. Tapi sekarang latihannya seperti kelas monolog gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, musik juga masih jalan dengan lancar. Yang ketiga, soal sastra dan segala macam masih lancar, semakin hari semakin lancar. Dan keterlibatan masyarakat semakin kuat sekarang. Justru setiap hari Minggu kita ada senam ibu-ibu. Ada kegiatan senam ibu-ibu. Yo, setiap hari Minggu siapa yang mau ikutan senam bugar di CCL silakan datang jam 7 pagi. Wah, ibu-ibu ramai di sini. Beres senam ngeliwet gitu. Besoknya gitu lagi. Terus gitu. Karena sebetulnya proses pemberdayaan itu tidak mungkin langsung berdampak gitu ya. Ada yang dinamakan dengan proses dulu gitu. Ada yang dinamakan dari misalkan understanding, awakening, harnessing, dan output gitu. Ada 4 tahap yang CCL tekankan. Dari mulai pembangkitan semangat dulu, lalu pemahaman, lalu understanding gitu loh. Setelah ya understanding itu adalah pemahaman, setelah understanding lalu outputting gitu loh. Tidak langsung berdampak pada masyarakat itu sendiri. Seperti yang dilakukan oleh ibu-ibu saat ini gitu. Ibu-ibu di CCL ini lingkungan RW 03, 04 Ledeng. Mereka rutin menjalankan senam pagi gitu. Ya memang metodenya metode teater sebetulnya. Tapi mereka semangat itu. Yang penting gerak, yang penting keringetan gitu. Yang penting sehat, bugar, dan bahagia gitu. Atau ibu-ibu ketemu dengan satu sama yang lain dengan protokol kesehatan yang ketat gitu. Gitu. Apakah itu terbuka untuk umum? Misalkan ada mau ikut senam nih ke sana gitu. Apa boleh atau gimana? Yakin, ada mau ikut. Sangat boleh. Kita tuh sangat boleh ya, Kak Adel. Jadi kita
nggak membatasi ruang bagi siapapun karena memang pada dasarnya celah-celah langit itu adalah sebuah ruang ekspresi gitu. Apapun bisa di sini misalkan lebih ke arah, "Ayo gitu, aku tuh pengen nulis aja di situ, jadi ruang ekspresi untuk menulis," silahkan. Ekspresi itu bisa apa aja, namun medianya itu yang perlu ditekankan. Apakah misalkan medianya sebagai tulisan ekspresinya, apakah gerak kah? Contoh kayak ibu-ibu senam itu hari Minggu misalkan, ataukah dengan, teater kah, atau misalkan dengan musik kah misalkan. Apapun boleh, kita sebagai wadah gitu, kita itu sebagai wadah. Siapapun boleh datang ke sini, siapapun boleh untuk belajar di sini dan tidak dipungut biaya sepeser pun. Yang penting masyarakat bisa, bertukar ilmu, memberikan berbagai macam ilmu, juga bisa saling membahagiakan, gitu. Wah, kegiatannya banyak, terus nggak dipungut biaya, apalagi Bandung Mhm, kan sebutannya sebagai kota seni juga ya, Kak, ya. mhm, Nah, iya. bagi wargi Bandung, kalau wargi Bandung tertarik nih Kak untuk ikut bergabung sama komunitas CCL ini, caranya seperti apa? Apakah ada kriteria khusus dan bisa dapat informasinya di mana nih Kak? Nah, untuk yang mau gabung, silahkan datang ke komunitas Celah-Celah Langit di belakang Terminal Ledeng, Jalan Gang Bapak ini nomor 169 Street 8A Ledeng, Bandung. Untuk informasinya bisa dicek di Instagram @komunitasccl. Bisa aja langsung ketik aja di Instagram di situ. Ada kok aktivitasnya dari mulai latihan monolog, latihan bahkan sampai senam ibu-ibu pun misalnya, "Saya mau senam virtual aja soalnya jauh," atau masih agak agak takut gitu loh untuk keluar rumah. Boleh, sangat boleh, sangat boleh, gitu. Itu. Yang terakhir nih Kak, pertanyaan terakhir. Ya, Sebetulnya masih banyak ya pertanyaan-pertanyaan dari Adele, tapi mhm, mungkin nanti kita bisa langsung explore aja, langsung datang ke komunitas CCL. Pertanyaan mhm. terakhir nih Kak, apa sih harapan untuk komunitas CCL ke depannya, dan apa juga harapan bagi wargi Bandung dengan adanya komunitas CCL ini? Eee, tentu ya namanya harapan itu pasti banyak ya, harapan itu pasti banyak. Tapi yang paling utama, semoga ilmu yang kami berikan pada masyarakat ini bisa bermanfaat bagi masyarakat-masyarakat lainnya. Tidak ada yang sia-sia dalam sebuah ilmu. Ilmu itu adalah, eee, harta karun yang paling berharga, gitu. Maka dari itu jangan takut, jangan malu, apalagi untuk mencari ilmu. Jangan sungkan, gitu. Datang aja ke CCL, kita bareng-bareng, kita pelajari, gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Kang Mahesa, penjelasannya super lengkap dan Super semoga lengkap. penjelasan ya super lengkap dan semoga penjelasan Kang Mahesa tadi juga bisa bermanfaat baik bagi komunitas CCL, jadi anggotanya lebih banyak lagi, ataupun juga bermanfaat bagi wargi Bandung yang selama ini mencari-cari wadah untuk mereka menuangkan kreativitasnya, bisa langsung datang ke komunitas CCL di belakang Terminal Ledeng tadi ya Kak ya. Ya, Iya, terima kasih banyak untuk Kang Mahesa. Bagi mhm. wargi Bandung yang memiliki komunitas ataupun prestasi bisa hubungi kami di Instagram kami di @bandung.go.id yang nantinya akan kami undang untuk berbincang langsung bersama pada Bandung International Podcast selanjutnya. Sekian Bandung International Podcast episode ke-51. Sampai jumpa di Bandung International Podcast episode selanjutnya.